Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gaida Suraya Zahra dengan nomor induk mahasiswa 202101011082 dari KJ 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa. Bahasa Indonesia sangat luas wilayah pemakaiannya sehingga mempunyai beragam penutur. Mau tidak mau, kita harus tunduk pada hukum perubahan. Dengan demikian, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa yang timbul karena pemakaian bahasa. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu hakikat ragam bahasa Indonesia. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian yang bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaedah taat bunyi, pembentukan kata, tata krama umumnya sama. Menurut Fishman, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa buku agar dapat menjadi anutan masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaedah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicara. Dari pendapat para ahli tersebut terkait ragam bahasa ialah berbagai variasi berbahasa berkaitan dengan latar belakang dan faktor yang dimiliki seorang yang dimilikinya. Baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media, pengantarnya atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Ciri-ciri ragam bahasa lisan memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Ciri-ciri ragam baku yaitu cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Berikutnya, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Dalam berbahasa Indonesia, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulis, ragam baku dan ragam tidak baku. Oleh sebab itu, muncul ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Berikutnya, yang ketiga adalah ragam bahasa dalam bidang wacana. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam keadaan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Ciri-ciri ragam ilmiah adalah bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, ragam bahasa menurut cara pandang menutur. Cara pandang penutur ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam, diantaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Ragam politik bahasa Indonesia berisi kebijakan yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka menata dan mengukur kehidupan masyarakat. Ragam hukum, salah satu ciri khusus atau ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Ragam sastra
atau ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus terdapat kata-kata, cara-cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan khusus yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Yang selanjutnya, keenam, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek, ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat umum. Ragam terpelajar, penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang terakhir, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, dan menggunakan IED. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan, dalam percakapan pribadi. Materi yang terakhir, materi yang ketiga, penggunaan ragam bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dalam sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik yang benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku. Berbahasa Indonesia yang baik yang benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan yang digunakan menjadi tidak baik, misalkan dalam bertanya atau pertanyaan sehari-hari yang menggunakan bahasa baku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.